Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Biasanya kita kalau di gereja kita teriak ya. Luar biasa. Saudara boleh teriak di dalam rumah masing-masing, asal jangan ganggu tetangga ya. Puji Tuhan. Allah kita memang luar biasa, saudara. Kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya menghubungi jemaat yang berdagang, yang kerja. Saya tanya bagaimana kondisi sekarang. Yang berdagang bilang, oh enggak dagang. Ya, saya cuma tunggu pesanan. Ada yang sepi dagangnya, yang berdagang makanan, yang catering ya. Lalu yang bekerja gajinya dipotong ya. Tetapi dari semua yang saya tanya, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara tidak ada yang marah sama Tuhan ya. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang bertanya, kok Tuhan begini, Tuhan kok begitu Tuhan ya. Saudara bisa berkata bersyukur. Saya bersyukur. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Masih bisa hidup sampai sekarang. Puji Tuhan. Ya, kata-kata itu menyenangkan hati Tuhan. Karena kita dalam kondisi seperti ini semua atas seizin Tuhan, ya. Puji Tuhan. Semua kena dampaknya ya dari COVID-19 ini. Tetapi kita hanya bersyukur apa yang Tuhan buat itu baik ya. Jangan kita seperti istri Ayub sehingga Ayub menegur. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk ya. Nah, kita berada sampai saat ini adalah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tema kita pagi ini adalah apa arti hidupmu? Ya, terambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 dan 14 saya bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Ayat ini berkata, kalau kita punya rencana ya, hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota Anu, kita punya rencana. Mungkin saudara punya rencana, dari tahun lalu saudara sudah merencanakan bahwa tahun 2020 ini saya akan begini, saya akan begitu ya. Mungkin kita punya rencana tahun 2020 ini, saya mau berlibur, saya mau pergi ke tempat wisata, ya, saya mau membawa anak-anak saya di hari libur raya atau libur sekolah. Ya. Mungkin saudara juga sudah punya rencana, sudah menabung dari waktu-waktu yang lalu. Tahun 2020 saya mau renovasi rumah, saya mau membeli mobil atau banyak rencana yang lain. Ya, saya mau menikah, ya. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, rencananya banyak yang gagal, ya. Batal atau tertunda, saudara. Ya, yang rencana menikah juga banyak yang batal, ditunda, ya, walaupun persiapan sudah matang, ya. Nah, kita lihat firman Tuhan berkata, kita ingin ke sana, ke kota Anu, mau tinggal setahun di sana, saya mau berdagang, ya. Mungkin saudara juga sudah merencanakan tahun 2020 ada perbaikan dalam usaha, ya, ada perkembangan dalam usaha. Mungkin saudara mau merintis ke kota Anu, firman Tuhan katakan. Mungkin kita mau tinggal di kota Anu, ya. Tetapi kita hanya bisa berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Nah, lalu sampai kepada ayat 14, apa arti hidupmu? Firman Tuhan menjawab, hidupmu itu adalah seperti uap. Ya, hidup manusia itu seperti uap, saudara. Saudara tahu uap yang kelihatan sebentar saja lalu lenyap? Ya, yang gampang kalau kita masak di dapur, ya, ketika kita masak dan membuka tutup
kuali atau panci itu kelihatan uap yang keluar. Uap itu hanya sebentar lalu lenyap. Nah, firman Tuhan berkata seperti itulah hidup manusia, ya, hanya sebentar lalu lenyap. Kita melihat dengan COVID-19 ini, di bulan Maret ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang dipanggil Tuhan, ya. Ada teman yang mengirimkan list kepada saya, hamba-hamba Tuhan yang meninggal, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada teman saya juga yang saya baru ketemu. Hari Senin saya ketemu, ngobrol, ya. Lalu tidak lama dia dipanggil Tuhan karena COVID-19. Nah, saudara, COVID-19 ini ketika orang meninggal, ya, kita lihat tidak boleh ditemani. Tidak boleh saudara atau istri atau suami, ya, yang melihat lagi. Mereka harus dimakamkan dengan protap COVID-19, ya. Lalu kita melihat ketika hal ini terjadi, tidak ada masalah, firman Tuhan katakan, dengan bagaimana cara kita mati, ya. Tidak masalah dengan tidak adanya acara tutup peti. Tidak ada masalah dengan tidak ada acara malam penghiburan atau malam kembang, ya. Tidak ada masalah juga dengan tidak adanya nyanyian, ayat-ayat yang dibacakan, tidak adanya pastor atau pendeta yang memimpin acara, ya, tidak adanya sahabat, teman, keluarga yang mengantar sampai kepada tempat pemakaman, peristirahatan terakhir, ya. Firman Tuhan katakan bahwa manusia itu uap yang kelihatan sebentar lalu lenyap, ya. Nah, tidak masalah dengan bagaimana cara matinya. Karena kita tahu ada yang mati di udara, ada yang mati di laut, ada yang mati karena bencana alam, musibah kebakaran, ya. Tetapi firman Tuhan katakan yang penting adalah mati di dalam Tuhan. Ya saudara, mati di dalam Tuhan. Karena mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang kedua kali. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya. Kitab Wahyu berkata, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sekali lagi tidak ada masalah dengan bagaimana cara matinya, ya. Tetapi yang penting mati di dalam Tuhan adalah berbahagia, karena mereka akan berhenti dari segala jerih lelahnya. Saudara, Tuhan punya cara, ya, untuk kita berhenti dari jerih lelah kita. Dan segala perbuatan mereka mengikuti mereka. Tuhan punya cara untuk membuat kita berhenti dari segala jerih lelah kita, ya. Jadi kita jangan bertanya kenapa begini, kok begitu, ya. Kenapa Tuhan tidak meluputkan hamba-hamba Tuhan atau saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 ini? Ya, apakah Tuhan tidak berkuasa? Apakah Tuhan tidak sanggup? Sanggup, ya. Orang mati pun Tuhan sanggup membangkitkan. Tetapi ayat di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 33 dan 34, ya. Roma 11 ayat 33 dan 34. Saya bacakan Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Nah saudara, ayat ini berkata, alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah. Ya, sungguh tak terselami keputusan-keputusannya. Tuhan punya keputusan. Ya. Ayat 34, siapakah yang tahu pikiran Tuhan? Ya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Kita tidak tahu pikiran Tuhan. Tuhan itu berdaulat penuh atas kehidupan kita. Ya. Dia bisa melakukan ini dan itu dalam hidup kita. Tuhan punya hak. Kita tidak dapat membaca pikiran Tuhan.
Jadi kita tidak dapat bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Kok gini Tuhan? Kok gitu Tuhan? Ya, semua terjadi atas keputusan Tuhan. Ya, nah puji Tuhan, Paulus juga pernah berkata bahwa hidup itu adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Ya, tetapi selama kita masih hidup, Paulus katakan, aku hidup, aku bekerja dan memberi buah. Ya, kita kembali kepada ayat emas kita dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14. Ya, apa arti hidupmu? Hidupmu itu adalah uap. Ya, jadi saudara, firman Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa hidup kita ini adalah uap, ya, yang sebentar saja kelihatan. Nah, kita perhatikan kata sebentar. Ya. Sebentarnya Tuhan buat kita masing-masing berbeda. Sebentarnya Tuhan buat saya berbeda. Ya, saya tidak tahu sebentarnya Tuhan itu kapan. Ya, sampai kapan sebentarnya Tuhan. Saya sudah 65 tahun. Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun. Ya, kalau kuat 80 tahun. Nah, saya tidak tahu sebentarnya Tuhan itu berapa tahun lagi buat saya. Sebentarnya Tuhan buat saudara juga berbeda, ya. Berapa tahun? Tetapi kita memperhatikan kata sebentar ini. Ya, kita berhati-hati dalam hidup kita yang sebentar ini. Biarlah hidup kita yang sebentar ini berguna bagi Tuhan. Hidup kita yang sebentar ini, ya, kita dapat menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Hidup yang sebentar ini kita dapat menjadi berkat bagi gereja kita, ya, bagi keluarga kita. Sehingga hidup yang sebentar ini adalah hidup yang memberi buah, ya. Puji Tuhan, saudara. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan kita percaya Tuhan akan menolong kita, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Kita dapat melewati semuanya. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Pagi ini Tuhan, kami naikkan syukur kami setelah kami mendengarkan firman-Mu. Bahwa hidup kami ini hanyalah uap Tuhan, yang kelihatan sebentar lalu lenyap. Tuhan tolong kami supaya kami semua Tuhan, dengan hidup yang sebentar ini kami dapat menjadi berkat Tuhan. Turunkan damai sejahtera-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun dan mengawali hati dan pikiran kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.